Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru dari mulai guru honorer sampai dengan profesor atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin, dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Karena yang demo itu ternyata dosen tuh ada beberapa jenis dosen. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Ini merupakan suatu desain insentif yang menurut saya teman-teman dari kelompok perguruan tinggi harus membahas dan mempertanyakan diri sendiri dan mungkin juga merekomendasi what kind of incentive system yang harusnya kita establish untuk membuat anggaran pendidikan itu benar-benar menghasilkan hasil yang baik. Untuk hari ini, kami mengelola APBN untuk anggaran pendidikan berdasarkan ekosistem pendidikan. Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai dengan mahasiswa. Itu dari biaya operasi sekolah yang dihitung per kapita dari murid, PIP, yaitu beasiswa untuk pelajar, KIP, beasiswa untuk kuliah, beasiswa sampai dengan pasca sarjana, dan juga berbagai hal yang tujuannya adalah investment, manfaatnya adalah kepada murid tersebut atau mahasiswa. Bahkan dari PAUD sekarang, sebelum usia 5 tahun. Ini menjadi penting di dalam investment human capital. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Bapak Ibu tentunya sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, di awal-awal video tadi. Nah, sengaja saya tampilkan lebih awal itu untuk sebenarnya mengetahui bagaimana respon yang Bapak Ibu bisa berikan ya terkait dengan menurut saya agak sedikit kontroversi apa yang disampaikan oleh beliau ya dari video singkat yang saya tampilkan tadi di awal-awal video. Nah, jadi kali ini kita akan sedikit mengulik ya terkait dengan gaji guru dan dosen kecil. Apakah semua harus uang negara? Kan beliau menyatakan hal tersebut ya. Ini penting banget buat kita pahami bahwa sepertinya, kenapa saya bilang ada sedikit kontroversi, sepertinya ternyata pimpinan-pimpinan kita itu masih belum bisa berkaca kepada sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara-negara maju gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apakah harus ditanggung ya atau semuanya itu harus uang negara, ya jelas iya. Kenapa demikian? Karena beliau menyampaikan di dalam videonya tersebut negara kita itu negara besar ya dengan berbagai macam aspek pendidikan ya di dalamnya. Nah, tetapi kita juga tidak harus menutup mata bahwa kita itu memiliki banyak sumber daya alam dibandingkan dengan negara-negara yang lain di dunia. Kita itu mungkin yang nomor satu gitu ya di negara-negara di seluruh dunia itu. Nah, tetapi yang lebih menyedihkan adalah kenapa 80% dari pemasukan negara itu justru bersumber dari pajak gitu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang seperti efisiensi dan lain sebagainya, itu justru bukan karena harus mengemis melalui rakyat ya gitu. Apalagi ada pernyataan juga beliau yang sedikit kontroversi yang menyatakan bahwa
ya udah kalau tidak mau bayar pajak ya silakan keluar dari Indonesia. Nah ini kan sangat konyol sekali gitu ya. Padahal negara-negara yang lain itu adalah justru pajak itu kembali ke rakyatnya gitu ya. Itu yang harus ini. Jadi saya kepingin tahu sebenarnya respon Bapak Ibu ya terhadap apa yang disampaikan oleh beliau tersebut. Kalau kita lihat ya, beliau menyampaikan bahwa keanekaragaman ekosistem pendidikan di Indonesia itu mencakup ada madrasah, sekolah umum, negeri, dan swasta. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang guru dari honorer hingga profesor serta peneliti itu memang belum mendapatkan kelayakan ya gaji ya. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau bahwa gaji guru dan dosen itu kan kecil ya, tetapi apakah harus ditanggung sama negara? Ya tentu semuanya harus ditanggung negara gitu ya. Nah, tantangan ini menjadi pengolahan meliputi semua lini pendidikan gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya semua aset ya dalam hal ini itu adalah sumber daya alam itu dikelola dengan baik ya, dan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan ya dalam pejabat-pejabat itu, seperti misalnya uang makan itu mereka mencapai 100.000 per sekali makan 100.000 lebih ya itu ya, sedangkan untuk makan gratis di sekolah-sekolah itu anggarannya hanya cuma 8.000 per porsi gitu. Itu sangat jauh lebih perbandingannya. Itu pertama. Kemudian untuk penginapan hotelnya para menteri itu 9 juta lebih itu. Nah itu belum untuk biaya perjalanan dan lain-lain. Nah padahal kalau kita melihat pejabat-pejabat luar negeri ya seperti skala US, Eropa saja itu untuk kelas hotelnya saja itu 4 juta. Dan sebenarnya kalaupun tidur di kelas hotel yang 500 ribuan ataupun bahkan yang 300 ribuan itu juga tidak akan membuat kemudian badan mereka akan gatal-gatal dan lain sebagainya kan gitu. Itu yang kita kalau mau berbicara efisiensi itu untuk efisiensi siapa ini, untuk rakyat atau bagaimana? Nah kemudian belum lagi fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan mulai dari air, listrik, kemudian saluran internet dan lain sebagainya itu mereka tidak bayar, bahkan mendapatkan fasilitas mobil yang hampir 1M gitu ya. Nah ini saya juga bingung dengan cara berpikir, pola pikirnya. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat ya di video-video yang lain yang sudah mengupload tentang ini itu komentarnya nggak ada yang positif gitu. Nah, jadi ini menjadi pandangan kita seperti apa sih sebenarnya kita mau mengolah pendidikan ini. Nah, kemudian terkait dengan isu demo ya, demo yang dilakukan oleh beberapa waktu yang lalu. Beliau menyatakan bahwa ternyata yang demo waktu itu adalah dosen-dosen yang bisa dikategorikan mungkin dosen-dosen yang tidak memiliki tingkat penghasilan yang memadai. Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan memang tidak ada yang memadai semuanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan juga ada Prof Stella ya, yang notabene dia adalah salah satu profesor di universitas ternama di China gitu. Nah, bisa bertanya kepada beliau, apakah di China itu ada sistem bahwa ada dosen PNS sama non PNS gitu? Itu tidak ada sama sekali. Di luar negeri itu semuanya dosen ya dosen nasional. Mungkin hanya cuma Indonesia aja yang menerapkan kalau dosen baik guru maupun dosen itu harus ada PNS dan non PNS gitu ya. Nah itu artinya pemerintah ini kalau kita berbicara tentang pendidikan itu belum serius untuk menangani pendidikan ini. Apalagi kalau kita mau berbicara terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen. Jadi apa yang disampaikan ya memang banyak yang kemudian menilai itu adalah kontroversi ya, sepertinya beliau harus terjun ke bawah ya. Kalau mau lebih merasakan, saya justru mereka para menteri itu ya sekali-sekali coba ya tinggal di Papua sana ya, selama ya nggak usah lama-lama lah, 1 sampai 2 tahun dia biar merasakan bagaimana pendidikan di sana ya, tanpa fasilitas apapun, dan dia terjun sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai menteri ataupun wakil menteri dan lain sebagainya. Dan dia bisa merasakan bagaimana beratnya menjadi guru ataupun dosen, apalagi dengan tidak ada fasilitas yang menunjang seperti itu. Nah, kemudian dosen tidak homogen, ada fokus riset, ada yang juga yang tidak. Nah, ini kan
orang yang tidak bisa fokus kepada satu sistem pekerjaan ya, karena memang dia merasa bahwa untuk bisa survive kemudian hanya cuma mengandalkan gaji dari guru ataupun dosen ya itu tidak cukup. Di sisi yang lain anggaran ataupun biaya kehidupan di setiap harinya itu terus naik gitu. Nah, kemudian kegiatan insentif itu perlu diperhitungkan berdasarkan kinerja. Nah, kalau ini itu saya setuju karena memang negara-negara yang lain itu semakin tinggi kinerjanya itu justru mendapatkan bonus dari kampus dan juga dari pemerintahnya. Seperti itu. Nah, itu berbeda jauh dengan yang adanya di Indonesia. Nah, saya tidak tahu dengan cara pola berpikirnya seperti apa. Nah, kemudian prinsip pemberian intensif ya, ini pernyataan prestasi ataupun dengan kesetaraan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau bagi guru ataupun dosen yang berprestasi ya dia harus mendapatkan insentif dari sekolah maupun pemerintah. Coba kita berkaca kepada Vietnam yang kemudian tiba-tiba melejit di bawah Singapura gitu ya. Ya salah satunya adalah mereka menerapkan sistem meritokrasi. Jadi guru-guru ataupun dosen-dosen yang berprestasi itu yang mereka mendapatkan insentif tambahan ya dari pemerintah maupun dari sekolah ataupun kampusnya gitu. Jadi tidak berdasarkan pada kesetaraan gitu. Kemudian harus ada insentif yang ini ya, yang tentunya yang mendorong output ya, yang berkualitas. Nah, selanjutnya itu adalah struktur anggaran pendidikan kita. Nah, ini jadi dibagi menjadi 3 klaster ya. Klaster 1 itu manfaat untuk murid atau mahasiswa, dalam hal ini adalah seperti misalnya beasiswa dan juga operasional. Kemudian klaster kedua itu gaji dan tunjangan kinerja guru dan dosen. Sama yang klaster 3 itu sarana dan prasarana pendidikan sekolah, kampus, lab, dan rumah sakit pendidikan. Nah, hanya saja ini belum semuanya kalau kita berbicara tentang sarana dan prasarana. Ini kan kalau sarana dan prasarana itu kan lebih kepada yang dinikmati itu kan adalah negeri ya, bukan yang swasta gitu. Nah, makanya saya juga bingung. Kalau misalnya Prof. Stella itu lebih banyak mungkin bercerita ya bagaimana sistem pendidikan di Cina, itu mungkin akan sedikit membuka wawasan para menteri pendidikan itu seperti apa. Nah, ini dana abadi pendidikan itu adalah sekitar 14,1 triliun. Ini tahun 2025 itu dibentuk di tahun 2019. Kemudian dengan dana 1 triliun ya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan buat kita semua bahwa ini memang besar ya, tetapi tidak juga bisa menjadi harus bisa dialokasikan dengan tepat gitu. Nah, tujuannya adalah menjaga agar 20% APBD pendidikan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, motif dana abadi ini yaitu adalah pencegahan pemborosan. Dana tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Ini saya setuju ya. Kemudian meningkatkan akses studi di universitas top dunia. Ya, tetapi pada poin 1 ini ya, kalau kita berbicara tentang efisiensi, sepertinya itu efisiensi itu harus dimulai dari leader dulu ya. Itu. Jadi makanya tidak harus per box itu 100.000 sekian. 100.000 sama 8.000 itu hasilnya sama, kenyang juga. Itu hanya cuma masalah selera saja sebenarnya. Kemudian ini inti pesan Sri Mulyani, jadi ada pendanaan pendidikan harus fokus pada kualitas, bukan sekedar pemerataan. Kemudian desain insentif yang tepat itu mendorong prestasi, ada keterlibatan masyarakat penting, dan dana abadi sebagai strategi keberlanjutan. Nah, saya kira cukup sekian Bapak Ibu bisa berkomentar apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari, saya mengutip dari video singkat yang disampaikan oleh Bu Menteri. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.